Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama saya sendiri, Jessi Dwi Paramita, dan rekan saya Prananda Indria Madani dan Nurul Tazkiyah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Indri. Biografi Ibnu Khaldun. Nama lengkapnya adalah Abdurrahman Abu Zaid Waliyuddin Ibnu Khaldun. Abdurrahman adalah nama kecilnya, dan Abu Zaid adalah nama panggilan keluarganya. Sedangkan Waliyuddin adalah gelar yang diberikan kepadanya sewaktu ia menjabat sebagai qadhi di Mesir. Kemudian ia maisur dengan sebutan Ibnu Khaldun, lahir di Tunisia pada 1 Ramadan 732 Hijriah atau Mei 1332 Masehi. Keluarga Ibnu Khaldun berasal dari Hadramaut dan masih memiliki keturunan dengan Wa'il bin Hajar, salah seorang sahabat Nabi SAW. Khaldun yang terlahir dari keluarga Arab Spanyol sejak kecil sudah dekat dengan kehidupan intelektual dan politik. Ayahnya Muhammad bin Muhammad, seorang mantan perwira militer yang gemar mempelajari ilmu hukum, teologi, dan sastra. Ibnu Khaldun hidup pada saat di mana kemerosotan kaum muslimin telah mulai terjadi. Ibnu Khaldun adalah perkecualian dari dunia pemikiran Arab saat itu. Di saat dunia pemikiran Arab mengalami kemandengan, Ibnu Khaldun justru muncul dengan pemikirannya yang sangat cemerlang. Ibnu Khaldun dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Quran sejak usia dini. Karya yang terkenal sebagai ahli politik Islam, ia pun dikenal sebagai bapak ekonomi Islam. Karya-karya Ibnu Khaldun. Karya-karya Ibnu Khaldun terbesar adalah Al-Ibad atau Sejarah Dunia. Karya ini terdiri dari 3 buah buku yang terbagi dalam 7 volume, yaitu Muqaddimah 1 volume, Al-Ibad 4 volume, Ta'rif Ibn Khaldun 2 volume. Ibnu Khaldun mencampur pertimbangan-pertimbangan filosofis, sosiologis, etis, dan ekonomis dalam tulisan-tulisannya. Selain itu, ia juga menulis banyak buku antara lain Syarh al-Burdah, sejumlah ringkasan atas buku karya Ibnu Rusdi, sebuah catatan atas buku Matik Mukhtasar Kitab Al-Masful karya Fakhr al-Din al-Razi, Usul Fiqh, sebuah buku tentang matematika. Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun. Produksi negara tersebut dan neraca pembayaran yang positif atau konsekuensi alamiah dari tingkat produksi yang tinggi. Bisa saja suatu negara mencetak uang sebanyak-banyaknya, tetapi bila hal itu bukan merupakan refleksi pesatnya pertumbuhan sektor produksi, uang melimpah, itu tidak ada nilainya. Sektor produksilah yang menjadi motor pembangunan, menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan kerja, dan menimbulkan permintaan atas faktor produksi lainnya. Bagi Ibnu Khaldun, produksi adalah aktivitas manusia yang diorganisasikan secara sosial dan internasional. Pemikiran Ibnu Khaldun dan teori produksi. Yang pertama adalah tabiat manusiawi dari produksi. Pada satu sisi manusia adalah binatang ekonomi. Tujuannya adalah produksi. Manusia dapat didefinisikan dari segi produksi. Manusia dibedakan dari makhluk hidup lainnya dari segi upaya mencari penghidupan dan perhatiannya pada berbagai jalan untuk mencapai dan memperoleh sarana-sarana atau kehidupan. Pada sisi lainnya, faktor produksi yang utama adalah tenaga kerja manusia. Laba produksi adalah nilai utama yang dicapai dari tenaga kerja manusia. Manusia mencapai produksi dengan tanpa upaya sendiri, contoh lewat perantara hujan yang menyuburkan ladang dan halnya lainnya.
hal lainnya. Namun demikian, hal ini hanyalah pendukung saja. Upaya manusia sendiri harus dikombinasikan dengan hal tersebut. Karena hal itu manusia harus lebih melakukan produksi guna untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Dan produksi itu berasal dari tenaga kerja manusia. Organisasi sosial dari produksi. Melakukan produksi juga sangat penting terutama bagi manusia. Jika manusia ingin hidup dan mencari nafkah, manusia harus makan, dan dia harus memproduksi makanannya. Hanya tenaganya yang mengizinkannya untuk tetap makan. Semua berasal dari Allah, namun tenaga manusia penting untuk menghidupkan manusia. Namun demikian, manusia tidak dapat sendirian memproduksi cukup makanan untuk hidupnya. Jika ingin bertahan, harus mengorganisasikan tenaganya. Setiap makanan memerlukan sejumlah kegiatan, dan setiap kegiatan memerlukan peralatan dan keahlian. Organisasi sosial dari tenaga kerja ini harus dilakukan melalui spesialisasi yang lebih tinggi dari pekerja. Upaya manusia untuk menjadi berlipat ganda. Produksi agregat yang dihasilkan oleh manusia yang bekerja secara bersama-sama adalah lebih besar dibandingkan dengan jumlah total produksi individu dari setiap orang yang bekerja sendiri-sendiri. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun menganjurkan sebuah organisasi sosial dari produksi dalam bentuk satu spesialisasi kerja. C. Organisasi internasional dari produksi. Pembagian kerja internasional ini tidak didasarkan kepada sumber daya alam dari negeri-negeri tersebut, tetapi didasarkan pada keterampilan produk-produknya. Karena bagi Ibnu Khaldun, tenaga kerja merupakan faktor produksinya yang paling penting. Kota-kota tertentu memiliki keahlian yang tidak dimiliki oleh kota-kota lainnya. Karena itu, semakin banyak populasi yang aktif, semakin banyak produksinya. Ibnu Khaldun menguraikan sebuah teori ekonomi tentang pembangunan berdasarkan permintaan dan penawaran, serta lebih jauh tentang pemanfaatan dan pembentukan modal manusia. Landasan pemikiran teori ini yaitu pembagian internasional dan sosial yang berakibatkan pada suatu proses kumulatif yang menjadi negeri-negeri yang kaya semakin kaya dan menjadikan yang miskin semakin lebih miskin lagi. Teori Ibnu Khaldun yaitu embrio suatu teori perdagangan internasional dengan analisis tentang syarat-syarat pertukaran antara negara-negara kaya dengan negara-negara miskin, tentang kecenderungan untuk mengekspor dan mengimpor, tentang pengaruh struktur ekonomi terhadap perkembangan, dan pentingnya modal intelektual dalam proses pertumbuhan. Teori nilai uang dan harga. Teori harga. Bagi Ibnu Khaldun, harga merupakan hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Pengecualian satu-satunya dari hukum ini adalah harga emas dan perak, yang merupakan standar moneter. Semua barang-barang lainnya terkena fluktuasi harga yang tergantung pada pasar. Bila suatu barang langka dan banyak diminta, maka harganya tinggi. Teori uang. Bagi Ibnu Khaldun, dua logam yaitu emas dan perak adalah ukuran nilai. Logam-logam ini diterima secara alamiah sebagai uang di mana nilainya tidak dipengaruhi oleh fluktuasi subjektif. Teori nilai. Bagi Ibnu Khaldun, nilai suatu produk sama dengan jumlah tenaga kerja yang dikandungnya. Laba yang dihasilkan manusia yaitu nilai yang terrealisasi dari tenaga kerjanya. Teori distribusi. Harga suatu produk terdiri dari 3 unsur, gaji, laba, dan pajak. Gaji yaitu imbal jasa produser, laba yaitu imbal jasa bagi pedagang, dan pajak yaitu imbal jasa bagi pegawai negeri dan penguasa. Satu, pendapat tentang penggajian elemen-elemen tersebut. Gaji. Karena nilai suatu produk merupakan sama dengan jumlah tenaga kerja yang dikandungnya, gaji merupakan unsur utama dari harga barang-barang. Harga tenaga kerja yaitu basis harga suatu barang. Laba. Laba adalah selisih antara harga jual dengan harga beli yang diperoleh oleh pedagang. Namun selisih ini bergantung pada hukum permintaan dan penawaran yang menemukan harga beli melalui gaji dan menentukan harga jual melalui pasar. Bagi Ibnu Khaldun, perdagangan adalah membeli dengan harga murah dan menjual dengan harga mahal. Pajak. Pajak bervariasi menurut kekayaan penguasa dan penduduknya. Karenanya jumlah pajak ditentukan oleh permintaan dan penawaran terhadap produk, yang padanya menentukan pendapatan penduduk dan kesiapannya untuk membayar. 2. Eksistensi distribusi optimum. Besarnya ketiga jenis pendapatan ini ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran. Menurut Ibnu Khaldun, pendapatan ini memiliki nilai optimum. Gaji. Bila gaji terlalu rendah, pasar akan lesu dan produksi tidak mengalami peningkatan. Jika gaji terlalu tinggi, akan terjadi tekanan inflasi dan produsen kehilangan minat untuk bekerja. Pekerjaan pengrajin dan para profesional menjadi sombong.
Laba. Jika laba sangat rendah, pedagang terpaksa melikuidasi saham-sahamnya dan tidak dapat memperbaharuinya karena tidak ada modal. Jika laba terlalu tinggi, para pedagang akan melikuidasi saham-sahamnya pula dan tidak dapat memperbaharuinya karena tekanan inflasi. Pajak. Jika pajak terlalu rendah, pemerintah tidak dapat menjalani fungsinya. Pemilik harta dan kekayaan yang berlimpah dalam peradaban tertentu memerlukan kekuatan protektif untuk membelanya. Jika pajak terlalu tinggi, tekanan fiskal menjadi terlalu kuat, sehingga laba para pedagang dan produsen menurun dan hilanglah insentif mereka untuk bekerja. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun membagi pendapatan nasional menjadi 3 kategori, gaji, laba, dan pajak. Dengan masing-masing kategori ini memiliki tingkat optimum. Namun demikian, tingkat optimum ini tidak dapat terjadi dalam jangka panjang, dan siklus aktivitas ekonomi harus terjadi. Teori siklus. Bagi Ibnu Khaldun, produksi bergantung pada penawaran dan permintaan terhadap produk. Namun penawaran sendiri tergantung kepada jumlah produsen dan hasratnya untuk bekerja. Demikian juga permintaan tergantung pada jumlah pembeli dan hasrat mereka untuk membeli. Variabel penentu bagi produksi yaitu populasi serta pendapatan dan belanja negara, keuangan publik. 1. Siklus populasi. Produksi ditentukan oleh populasi. Semakin banyak populasi, semakin banyak produksinya. Demikian pula semakin besar permintaannya terhadap pasar dan semakin besar produksinya. Namun populasi sendiri ditentukan oleh produksi. Semakin besar produksi, semakin banyak permintaan terhadap tenaga kerja di pasar. Hal ini menyebabkan semakin tinggi gaji, semakin banyak pekerja yang masuk untuk ke lapangan tersebut, dan semakin besar kenaikan populasinya. Akibatnya terhadap suatu proses kumulatif dari pertumbuhan populasi dan produksi. Pertumbuhan ekonomi menentukan pertumbuhan populasi dan sebaliknya. 2. Siklus keuangan publik. Pengeluaran pemerintah. Sisi pengeluaran keuangan publik sangatlah penting. Pada satu sisi, sebagian dari pengeluaran ini penting bagi aktivitas ekonomi. Tanpa infrastruktur yang disiapkan oleh negara, mustahil menjadi populasi besar. Tanpa ketertiban dan kestabilan politik, produsen tidak memiliki insentif untuk berproduksi. Oleh karenanya, semakin banyak yang dibelanjakan oleh pemerintah, semakin baik akibatnya bagi perekonomian. Perpajakan. Uang yang dibelanjakan oleh pemerintah berasal dari penduduk melalui pajak. Pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya hanya jika pemerintah menaikkan pajaknya. Tapi tekanan fiskal yang terlalu tinggi dan akan melemahkan semangat kerja orang. Akibatnya timbul siklus fiskal. Pemerintah harus menasionalisasi perusahaan-perusahaan karena produsen tidak memiliki intensif laba untuk menjalankannya. Oke, terima kasih. Demikian diskusi dari kelompok 11. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan-kesalahan kata. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana guys? Udah atau gimana?